Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 13 Garut, yang kami hormati Bapak Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU serta peserta MPLS siswa-siswi SMK Negeri 13 Garut yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesehatan dalam mengikuti kegiatan acara masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 13 Garut secara virtual melalui aplikasi Zoom. Berikut susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Asep Ahmad Taufik mengenai pengenalan tata tertib dan tata krama di sekolah. Yang kedua materinya yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Maki Imadul Iman mengenai pengenalan kurikulum. Dan yang terakhir pemaparan materinya yaitu dari Puskesmas atau Satgas COVID-19 di sekolah dengan materinya budaya hidup bersih dan sehat, adaptasi kebiasaan baru. Setelah itu penutupan. Nah, kita mulai dengan acara yang pertama dengan pembukaan. Kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, kegiatan yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Ahmad Taufik dengan tema materinya mengenai pengenalan tata tertib dan tata krama di sekolah di lingkungan SMK Negeri 13 Garut. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru SMK Negeri 13 Garut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mukadimah saya ngikut ke pembawa acara. Sebelum ke materi, sebelumnya bagi yang masih belum masuk ke Zoom, dimohon untuk segera mengikuti kegiatan hari kedua ini karena sifatnya ini adalah wajib. Karena nanti dilihat ada absensi kehadiran beserta Zoom-nya. Dimohon untuk diperhatikan oleh siswa-siswi baru SMK Negeri 13 Garut. Baik, untuk materi yang pertama, hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yaitu yang akan saya sampaikan tentang pengenalan tata tertib sekolah dan tata krama. Itulah yang akan, insya Allah yang akan saya bahas
bagaimana tata tertib di SMK Negeri 13 Garut dan bagaimana tata krama siswa-siswi baru yang nanti akan menjadi siswa-siswi SMK Negeri 13 Garut. Jadi mohon untuk diperhatikan oleh semua peserta. Baik, sebelum itu perkenalkan, sebelumnya nama lengkap Asep Ahmad Taufik. Saya asal dari Bungbulang, asli dari Bungbulang, Kecamatan Bungbulang. Kemudian untuk di sekolah, saya untuk tahun ini menjabat sebagai waka bidang kesiswaan, dan untuk di mata pelajaran saya memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti kalian semuanya bisa bertemu dengan saya secara langsung, insya Allah. Selanjutnya berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang pengenalan tata tertib sekolah dan tata krama siswa di sekolah dan di luar sekolah. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesopanan etika kita, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kenapa ini dibahas? Karena ini sangat penting sekali, gitu ya. Dikarenakan sekarang zamannya semakin modern. Dengan semakin modern ini, jangan sampai budi pekerti, tata krama, sopan santun kita malah berkurang. Justru dengan semakin berkembangnya atau pesatnya teknologi ini, kita harus juga lebih kesopanan, ketatakramaan, etika kita harus juga lebih ditingkatkan. Jangan sebaliknya seperti itu. Yang pertama yaitu tata tertib dan tata krama kehidupan sosial siswa. Ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam berpikir, bersikap, berucap, dan bertindak dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, sehingga tercipta iklim dan kultur sekolah yang kondusif yang akan menunjang kegiatan pembelajaran dan pendidikan, sehingga akan tercapai tujuan, visi, dan misi sekolah. Yang kedua yaitu tata tertib dan tata krama kehidupan sosial siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun dalam pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung dalam proses belajar mengajar dalam pendidikan. Sehingga setiap siswa wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh tata tertib dan tata krama kehidupan sosial siswa ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah ini ya, ini sebelum nanti ke pembahasan lebih dalamnya, kalian semua harus memahami apa itu tata tertib, apa itu tata krama, dan contohnya seperti apa harus kalian ketahui dan harus kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya diantaranya seperti ini, ya. Kadang-kadang sekarang siswa itu dengan guru itu seperti teman. Kalau dilihat dari segi kedekatan bagus, gitu ya. Tapi jangan sampai kebablasan, ya. Jangan sampai kebablasan. Ketika kalian bertemu dengan guru, jangan sampai kalian hanya menyapa hai, gitu ya. Kalau hai itu kan sifatnya itu bukan untuk bertemu dengan seorang guru, tetapi kalau dengan teman boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan guru, ini contohnya seperti di sini. Contoh seperti assalamualaikum, selamat pagi Pak,
nama saya siapa misalkan ya, itu minimal kita menyapa dengan ucapan assalamualaikum atau selamat pagi, itu sudah masuk ke dalam kesopanan gitu ya. Itu jangan sampai dengan guru karena sudah kenal, sudah tahu dan sudah tidak asing lagi, kalian menyapa seperti ke sahabat gitu, seperti ke sahabat dekat. Nah itu jangan. Jadi kita harus bisa membedakan mana sahabat, mana guru, mana orang tua, gitu ya. Apalagi sama orang tua, sama orang tua kalian tidak boleh ya sama seperti menyapa ke teman kalian, gitu ya. Jadi harus dibedakan. Ke orang tua, ke guru itu mohon untuk diperhatikan, karena dari bahasa itu bisa ditilai secara keseluruhan. Ketika kalian mengucapkan satu kalimat saja dalam satu kalimat saja, itu sudah mencerminkan sikap kalian secara keseluruhan. Jadi setelah kita mendengar satu ucapan dari kalian, misalkan mengucapkan assalamualaikum, oh berarti kami sudah bisa menilai. Apalagi sebaliknya, kalau kalian misalkan mengucapkan hai atau tidak mengucapkan sama sekali, tidak menyapa sama sekali, maka kami juga bisa menilai secara keseluruhan bahwa kalian itu ya mungkin bisa dikategorikan kurang gitu dalam tata kramanya gitu ya. Sehingga mohon untuk diperhatikan untuk di SMK Negeri 13 Garut, tata krama itu sangat penting sekali, ya. Itu jadi mohon untuk diperhatikan. Minimal ketika ketemu dengan guru mengucapkan atau menyapa dengan assalamualaikum, selamat pagi, kemudian salam gitu ya, berjabat tangan, itu minimal sampai sana sudah ketilai kalian, itu udah bagus gitu ya, dibanding dengan tidak sama sekali seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, nah ini ke orang tua juga tadi sudah dibahas, sangat penting sekali gitu ya, sama orang tua, sama guru, minimal ya ketika datang atau pulang ya menyapa gitu atau salam ya, seperti itu minimal seperti ini gitu ya. Jangan sampai ini kebudayaan ini sampai ditinggalkan karena teknologi kita semakin pesat gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan dengan teknologi semakin pesat ini, jangan sampai budaya asli kita juga jangan sampai hilang, tetapi harus semakin pesat juga gitu ya. Itu jadi minimal ketika ketemu itu kalian harus berjabat tangan. Setelah menyapa diakhiri dengan berjabat tangan ya, seperti itu. Nah ini contoh-contohnya, baik itu sama orang tua atau guru yang ada di sekolah tersebut. Nah selanjutnya yang berkaitan dengan kesopanan, etika dan lain sebagainya, ini juga seperti sembahyang ya. Sembahyang 5 waktunya tolong jangan sampai ditinggalkan, wajib ini ya. Ini dikarenakan sekarang zamannya semakin modern, sekarang banyak anak setelah lulus SD, lulus SMP sudah wisuda pengajiannya ya. Kalau zaman dulu semakin tua itu semakin sangat membutuhkan sekali pendidikan agama. Yang namanya pendidikan agama itu tidak ada wisudanya, tidak ada lulusnya gitu ya. Tetap saja dari mulai kita awal lahir sampai kita masuk liang lahat, ilmu agama itu sangat penting sekali. Jadi ya pengajian di masjid-masjid tolong diikuti gitu ya. Jangan sampai setelah beres maghrib kalian nonton TV, itu tidak boleh gitu ya. Nonton TV boleh untuk hiburan nanti, tapi setelah beres aktivitas yang pentingnya ya. Habis dari masjid kita mengaji, kemudian kita belajar terlebih dahulu. Setelah selesai belajar jangan tidur. Kalau mau
refreshing dulu silahkan, tapi kalau mau tidur juga boleh silahkan, gitu ya. Seperti itu. Nah ini untuk sembahyang yang 5 waktunya tolong jangan ditinggalkan. Termasuk terakhir adalah kebersihan. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, gitu kan? Itu sehingga Islam itu mengajarkan bahwa kita itu harus hidup sehat, harus bersih-bersih semuanya, mulai dari diri kita, tempat yang ada di rumah kita, tempat yang ada di sekolah, di kelas, itu harus bersih karena itu bagian dari iman. Ini mohon untuk diperhatikan, apalagi sekarang zaman pandemi sekarang, sehingga mengharuskan kepada kita untuk selalu bersih-bersih, gitu kan? Itu sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Itu kan Islam sebelum datang pandemi sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu ya harus bersih-bersih, bersih diri, bersih tempat, bersih lingkungan dan lain sebagainya, itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh atau bagian dari tata tertib atau tata krama, gitu ya, yang ada di negara kita. Ini jangan sampai terkuras oleh keadaan zaman, gitu ya, gitu. Kemudian untuk tata tertib SMK Negeri 13 Garut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kewajiban. Jadi kewajibannya apa saja nanti tinggal baca. Kemudian ketentuan pakaian, rambut dan sepatu. Nanti ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kalian di luar yang sudah ditentukan. Kemudian ada larangan dan ada sanksi terakhir, gitu ya. Itu. Jadi ini ada sanksinya di terakhir. Kemudian yang pertama yaitu kewajiban. Nah, itu tinggal baca saja oleh kalian, ya. Kewajibannya apa saja? Pertama, setiap siswa diwajibkan memegang teguh disiplin dan tata tertib sekolah. Setiap siswa diwajibkan untuk berlakuan baik dan memegang teguh sopan santun. Tadi sudah dibahas sopan santun, ya. Ketika bertemu, awal bertemu tolong say greeting atau menyapa terlebih dahulu dan diakhiri dengan berjabat tangan, seperti itu ya. Ini sifatnya wajib ketika nanti kalian ada di SMK 13 Garut. Mohon untuk dilakukan, yang paling penting itu dilakukan, bukan diingat ya. Tata tertib itu bukan diingat, tetapi harus dilakukan, gitu ya, atau harus dilaksanakan karena sifatnya ini ya action, gitu, bukan dibaca, hanya dibaca, bukan, tapi harus dikerjakan ini. Selanjutnya yaitu setiap siswa diwajibkan menjauhkan diri dari segala perbuatan berupa penyimpangan dan pengedaran minuman keras dan obat-obatan terlarang yang dapat merusak dan meracuni jasmani, rohani, mental, serta akal dan menghancurkan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Ini udah jelas ya, ini sangat dilarang sekali. Jadi jangan mentang-mentang bahwa gaya-gayaan, ya kalau tidak minum ya kurang tidak keren. Itu padahal sebaliknya yang minum itu nggak keren, gitu ya. Bahkan ya dilarang sampai juga kena bui juga, gitu ya. Itu. Jadi tolong ini dihindari untuk siswa-siswa SMK Negeri 13 Garut, jangan sampai ya dilakukan hal yang seperti ini. Kemudian setiap siswa diwajibkan untuk menjauhkan diri dari keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari bentrokan fisik, perkelahian dan tawuran. Nah, ini juga sangat tidak diperbolehkan. Ya, yang namanya tawuran antara sekolah, gitu ya, antar kampung, antar pemuda, itu tidak dibolehkan. Ya, itu sangat dilarang dan bahkan menentang dengan hukum, gitu ya, bahkan terakhir bisa dipidanakan, gitu ya. Jadi buat apa kita melakukan hal-hal yang jelek seperti ini, gitu ya. Itu. Jadi tolong siswa-siswi baru
tidak boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang yang sudah disebutkan barusan. Kemudian hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai, dan bila terlambat lebih dari 15 menit akan diberlakukan sanksi berupa tes hafalan surat-surat pendek beserta artinya. Jadi kalau misalkan jam masuknya itu jam 7.30, dimohon untuk sudah ada di lingkungan sekolah sebelum jam 7.30. Jangan sampai jam 7.30 belum ada. Gitu ya. Jadi tadi 15 menit sebelum jam 7.30 itu harus sudah standby di sekolah. Gitu ya. Gitu. Sanksinya apa kalau misalkan terlambat? Sanksinya juga insya Allah bermanfaat. Ya, sanksinya bermanfaat, yaitu sanksinya tadi menghafalan surat-surat pendek beserta artinya. Jadi kalau mau terlambat ya silahkan, berarti persiapan ini bagus juga itu ya. Itu ini jadi akan sanksinya itu berupa tes hafalan surat-surat pendek, talaran ya. Talaran surat pendek beserta artinya. Itu insya Allah nanti kalau kita sudah luring atau sudah tatap muka. Selanjutnya memberitahu sekolah bila berhalangan hadir dengan surat dari orang tua atau wali, dan bila tidak hadir karena sakit lebih dari 3 hari, dimohon harus melampirkan keterangan dari dokter. Jadi jangan sampai kalian pura-pura membuat sebuah alasan karena malas ke sekolah sehingga membuat surat yang dibuat oleh diri sendiri. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena ketahuan mana yang surat dibuat oleh orang tua dan mana yang dibuat oleh diri sendiri. Itu jangan sampai seperti itu, gitu ya. Kecuali kalau misalkan sakit, gitu ya. Kalau sakit ya kita enggak kuat, ya boleh. Gitu ya, kita enggak sekolah dengan catatan harus ada keterangan sakit dari pihak kesehatan, gitu ya, seperti itu. Mohon untuk diperhatikan ini. Selanjutnya mengikuti KBM dengan penuh kedisiplinan. KBM itu kegiatan belajar mengajar. Nanti kegiatan belajar mengajar ini prosedurnya akan disampaikan oleh Waka bagian kurikulum. Ya, jadi KBM itu kegiatan belajar mengajarnya ini wajib sifatnya untuk diikuti semua mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 13 Garut ini. Baik itu normatif, adaptif, dan produktif. Jadi di SMK itu ada mata pelajaran produktif, gitu ya. Kemudian mengikuti upacara bendera dan kegiatan upacara lain yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi upacara bendera setiap hari Senin atau 1 minggu 1 kali ini sifatnya wajib diikuti oleh seluruh peserta, gitu ya. Ini wajib diikuti oleh seluruh peserta. Biasanya jam 7 atau setengah 7 itu sudah standby di sekolah, gitu ya. Setengah 7 itu sudah standby di sekolah. Jadi upacara bendera harus wajib diikuti oleh seluruh peserta atau siswa SMK Negeri 13 Garut. Kemudian memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, minat, serta kemampuannya. Nah di SMK Negeri 13 Garut ini ada beberapa jenis ekstrakurikuler, mulai dari pramuka. Pramuka itu ekstrakurikulernya adalah ekstrakurikuler wajib. Artinya semua siswa siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 13 Garut semuanya wajib mengikuti kegiatan kepramukaan karena sifatnya adalah wajib, gitu ya. Kemudian ada Pasus, ada PMR, ada pramuka, ada Paskibra, dan banyak yang lainnya juga yang harus kalian ikuti, gitu ya. Itu nanti ini lebih jelasnya, lebih runtutnya nanti ada bagiannya yang akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler oleh pembina
bagian pembina ekstrakurikuler. Kemudian menjaga dan memelihara kebersihan ruangan kelas dan lingkungan beserta perlengkapannya. Nah itu tadi sudah disinggung juga, kebersihan itu bagian dari iman. Jadi mohon untuk diperhatikan. Kemudian turut serta mewujudkan, menjaga, memelihara kebersihan dan keindahan seluruh bangunan, halaman dan lingkungan sekolah. Jadi seluruh fasilitas yang ada di sekolah itu wajib kalian jaga oleh kalian semuanya. Bangunan yang ada di sekolah itu bukan milik kami sebagai guru, tapi milik kita semua. Karena sekolah itu adalah rumah kedua kita. Artinya kalau rumah kedua kita itu, jadi bagaimana caranya sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman? Artinya tidak boleh dirusak, dicoret-coret dan lain sebagainya. Malahan kita harus memperindahnya, gitu ya, supaya tempat sekolah ini menjadi sekolah kedua kita atau rumah kedua, gitu ya. Kalau kita di rumah misalkan kotor, itu tidak enak. Yang enak itu kan rumah kita bersih, rapi. Begitupun di sekolah, ya. Jadi kalian harus menjaga kebersihan, ketertiban seluruh bangunan yang ada di sekolah ini. Kemudian siswa diwajibkan untuk mempunyai dan mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh sekolah. Jadi nanti kalau sudah luring, sudah tatap muka, jangan sampai ke sekolah itu tidak pakai seragam atau salah memakai seragam. Hari Senin malah pakai seragam pramuka, itu tidak sesuai. Walaupun sama itu juga seragam, gitu ya. Itu jadi harus menempatkan seragamnya itu sesuai dengan harinya. Misalkan hari Senin itu adalah memakai pakaian putih abu-abu, gitu ya. Kemudian hari Selasa sama, hari Rabu pakai batik, hari Kamis misalkan pakai produktif atau pakaian seragam praktek. Kemudian hari Jumat itu jelas pakaian pramuka, gitu ya. Karena untuk hari Sabtu itu tidak ada kegiatan, nanti mungkin diganti dengan ekstrakurikuler, gitu ya. Selanjutnya adalah ketentuan pakaian, rambut dan sepatu. Pertama ada untuk putra dan ada untuk putri. Ini perhatikan untuk putra. Kemeja putih, lengan pendek, dilengkapi dengan tanda OSIS, lokasi sekolah, nama siswa, bendera merah putih, celana panjang ukuran standar, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat, dan dalam pemakaian kamejanya itu dimasukkan ke dalam celana serta dilengkapi dengan topi beridentitas sekolah dan ikat pinggang dan dasi. Nah ini adalah untuk ketentuan pakaian untuk putra. Nah tanda OSIS, lokasi sekolah, nama siswa, bendera merah putih dan topi, ikat pinggang dan dasi, kami yang menyediakannya. Tinggal kalian membeli ke sekolah, gitu ya. Gitu. Jadi jangan kalian beli dari atau kalian membeli sendiri dari luar sekolah, itu tidak sinkron nanti, kecuali kalau misalkan tanda OSIS boleh, itu kalian boleh banyak itu di toko-toko tanda OSIS itu boleh bisa beli duluan. Kalau misalkan logo sekolah, nama siswa, bendera merah putih atau bendera merah putih mau beli juga silahkan, soalnya sama, gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan sekolah SMK Negeri 13 Garut ya nanti disiapkannya itu pasti ada di SMK Negeri 13 Garut, gitu ya. Termasuk topi dan ikat pinggang dan dasi, yaitu pasti nanti akan ada namanya, gitu ya. Jadi kalau kalian beli di luar itu ada, cuman tidak sesuai itu. Kemudian untuk putri ada yang berjilbab dan ada yang tidak berjilbab.
ya. Untuk yang tidak berjilbab, kemeja putih lengan pendek, longgar. Mohon ini longgar ya, dengan catatan tidak boleh ketat. Dilengkapi dengan tanda OSIS, nama siswi, bendera merah putih. Kemudian ke bawahnya rok dengan panjang 10 cm di bawah lutut. Awas, bukan di atas ya. Di bawah lutut. Jadi lututnya itu harus dari lutut itu 10 cm ke bawah. Bukan ke atas tapi ke bawah. Gitu. Kemudian tidak terlalu ketat. Roknya juga sama, tidak terlalu ketat. Dan dalam pemakaiannya kemeja sama dimasukkan ke dalam rok. Kemeja tidak skeng atau kupnat, gitu ya. Artinya tidak diperkecil, gitu. Untuk yang berjilbab, kemeja putih lengan panjang longgar, dilengkapi dengan tanda OSIS, nama siswi, bendera merah putih, kemeja dengan panjang di atas lutut dan tidak ketat. Dan dalam pemakaian kemeja dikeluarkan, maka ukuran panjang kemeja mencapai 15 cm di atas lutut. Kemeja tidak diskeng atau dikupnat. Sama ini juga, gitu ya. Ini. Ini untuk yang berjilbab, pakaiannya boleh tidak dimasukkan juga boleh, tapi kalau mau dimasukkan juga bagus, gitu ya. Kecuali yang tidak pakai berjilbab, itu wajib dimasukkan pakaiannya. Selanjutnya adalah pemakaian sepatu. Pemakaian sepatu, saya inginnya itu semuanya satu warna, ya, yaitu berwarna hitam. Untuk jenis sepatunya bebas, ya. Yang penting sepatu warna hitam. Mau mereknya apa saja silahkan. Itu tidak kami tentukan, gitu ya. Yaitu jadi warna hitam. Kalau ada warna hitam semuanya wajib, gitu ya. Untuk mereknya itu mangga, gitu. Kami tidak menentukan. Yang penting warna hitam. Untuk perempuan, misalkan kalau mau ada haknya boleh, tapi jangan terlalu tinggi, maksimal 2 cm hak untuk haknya, gitu ya. Kemudian bagi siswa pria harus berambut pendek yang disisir rapi. Artinya tidak boleh botak, tidak boleh gondrong. Jadi yang penting rapi saja. Jadi rambut tidak melewati telinga, gitu ya. Jadi gimana rambut rapi lah, bisa disisir, kemudian pakai minyak supaya ya rapi kelihatannya, gitu ya. Jadi ingat, untuk pria tidak boleh gundul dan tidak boleh juga gondrong, tapi ya di tengah-tengah lah, rapi, gitu ya, bisa disisir gitu. Kemudian untuk bagi putri yang berambut panjang harus diikat dan tidak boleh memakai perhiasan yang berharga atau mencolok, serta tidak boleh bersolek dengan berlebihan, gitu ya. Jadi dandannya itu boleh dandan, tapi jangan berlebihan, gitu ya. Jadi jangan berlebihan, ya sebiasanya saja, gitu ya. Jangan sampai seperti ya nanti menjadi perhatian orang lain, gitu ya. Seperti itu. Mohon ini untuk diperhatikan bagi putra dan putri. Selanjutnya yaitu larangan. Larangan setiap siswi. Yang pertama, meninggalkan ruangan belajar atau sekolah. Itu jelas, ya. Ketika kalian lagi belajar, artinya tidak boleh meninggalkan ruangan belajar atau sekolah, gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada kepentingan yang sangat darurat, itu boleh minta izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Kemudian berada di lingkungan sekolah selama KBM berlangsung, ini juga sama. Dia kalau misalkan di kantinnya kebetulan di luar sekolah, mohon jangan ada di luar lingkungan sekolah ketika KBM sedang berlangsung ini, ya. Kemudian dengan sengaja atau tidak sengaja mengotori, mengubah tata letak, apalagi merusak bangunan, peralatan, tanaman,
dan semua sarana prasarana yang ada di dalam ruangan atau lingkungan sekolah. Ini juga sama, tidak diperbolehkan, ya. Selanjutnya, dengan sengaja tidak hadir untuk mengikuti pelajaran dari semua mata pelajaran tanpa meminta izin kepada guru. Tadi ini sudah disinggung. Kalau misalkan kita ada izin yang sangat penting, mohon untuk konfirmasi terlebih dahulu, mau ke ketua kelasnya atau langsung ke gurunya dengan sopan, ya, yaitu dengan catatan harus ada buktinya, yaitu suratnya yang dibuat oleh orang tua plus ditandatangani oleh orang tua, jangan sampai dibuat oleh kalian sendiri. Kemudian dilarang merokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya selama KBM berlangsung, ya. Mohon ini untuk diperhatikan, ya. Jadi untuk siswa-siswi SMK Negeri 13 Garut dilarang merokok di lingkungan sekolah. Awas ya, kalau nanti ketahuan ada yang merokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya selama KBM berlangsung, ya mohon maaf kalau misalkan diberikan sanksi, ya, dari itu. Kemudian membuat kegaduhan atau mengganggu kelas lain, sama ini juga tidak boleh, gitu ya. Artinya ya harus tertib semuanya, kecuali nanti setelah istirahat. Waktu istirahat itu boleh, silakan. Kalau waktu istirahat bebas kalian, mau ke kantin, mau olahraga, mau apa, istirahat dan lain sebagainya, silahkan kalau waktunya istirahat. Kemudian dilarang membawa senjata tajam, gitu ya, buku porno atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Apalagi kalau misalkan di handphone kalian ada aplikasi yang berkaitan dengan seperti itu. Orang dewasa itu tidak boleh. Awas, nanti akan ada razia-razia, ya, itu. Kemudian menyimpan, memiliki, menggunakan atau menyalahgunakan serta mengedarkan minuman keras, obat-obatan terlarang, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ini tadi sudah dikatakan, kita jangan mau memakai atau menggunakan atau mengedarkan yang minuman terlarang, obat-obatan terlarang. Itu kan sudah ada pidananya. Buat apa gitu kan kita lakukan? Karena kalau kita lakukan, yang rugi siapa? Yang rugi kita juga, orang tua kita juga yang rugi, gitu ya. Itu tidak ada untungnya sebetulnya, gitu ya. Jadi dilarang untuk siswa-siswi SMK 13 Garut untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Kemudian dilarang melakukan perkelahian sesama siswa antar sekolah atau dengan pihak luar sekolah yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerawanan sosial. Ini tadi juga di awal sudah disinggung. Kemudian melakukan tindakan yang sangat mencemarkan nama baik pribadi, keluarga, sekolah, dan siswa pada umumnya. Siswa dilarang membawa mengendarai kendaraan roda 2 di atas 150 cc dan kendaraan roda 4 di lingkungan SMKN 13 Garut. Jadi itu ya. Jadi awas nih, dilarang mencemarkan nama baik pribadi, keluarga, sekolah, gitu ya. Itu tolong dijaga nama baik keluarga, orang tua, nama baik sekolah kita, alma maternya ini tolong dijaga. Dengan apa? Ya dengan sikap kita. Kalau sikap kitanya bagus, kita sudah mencerminkan menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik sekolah, gitu ya. Itu tolong ini untuk diperhatikan. Juga kendaraan, tolong yang sederhana saja bawa kendaraan, jangan sampai gaya-gayaan bawa mobil, gurunya juga bawa motor, siswanya bawa mobil, gitu kan, gaya-gayaan, nggak boleh ya. Apalagi kemudian bawa roda motor yang cc-nya itu di atas 150 cc, gitu ya, yang standar saja bawanya. Kemudian, nah ini sanksinya. Sanksi dari mana? Dari yang tadi sudah dibahas, gitu ya, yang sudah dipaparkan tadi dari awal.
Yang pertama sanksinya adalah peringatan lisan dari guru. Jadi ada nista, ada maja, ada utama, gitu ya. Nistanya pertama adalah peringatan lisan terlebih dahulu, gitu ya, oleh guru. Dipanggil terlebih dahulu, diingatkan, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan melanggar, ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang melanggar, gitu ya. Yang pertama peringatan lisan. Yang kedua adalah peringatan tulisan dari wali kelas atas laporan dari guru piket dan gemblengan mental dan disiplin siswa. Nah itu ya. Yang selanjutnya adalah tulisan secara tertulis. Nanti akan ada perjanjian. Ini majanya, gitu ya. Yang keduanya, kesempatan yang keduanya adalah sanksi secara tertulis, gitu. Kemudian ada pemanggilan orang tua. Kalau misalkan masih melakukan kesalahan, nanti ada pemanggilan orang tua. Bahaya nih kalau sudah dipanggil orang tua, kan kalian pasti habis sama orang tua kalian. Gitu. Maka jangan sampai sampai orang tua kalian dipanggil, jangan mau, gitu ya. Dipanggil orang tua karena kasus. Tapi kita harus mau dipanggil orang tua karena kitanya berprestasi. Itu bagus. Ya, tapi kalau karena kasus kriminal atau tata tertib kita sudah dilanggar, kemudian dipanggil orang tua, itu pasti orang tua sedih. Jadi jangan sampai. Kemudian yang paling parah terakhir adalah belajarnya atau diskorsing, artinya tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Ini adalah yang paling parahnya, paling terakhir. Atau bisa juga dikeluarkan, drop out. Kalau misalkan terus saja melakukan kesalahan, tidak ada perubahan. Tapi kalau misalkan ada kesalahan, tapi kita sedikit demi sedikit berubah, itu lebih bagus. Jangan sampai kesalahan itu tidak terus dilakukan kesalahan tanpa kita memperhatikannya. Itu mohon untuk diperhatikan ya oleh seluruh siswa-siswi. Jangan sampai siswa-siswi SMK Negeri 13 Garut ada yang di drop out atau dikeluarkan. Kalau misalkan awal tahun pembelajaran awal ini kita 90 siswa, maka nanti juga lulus juga harus 90 siswa. Mohon ini ya, kita kompak semuanya. Jadi kalau masuk 90 siswa, lulus juga harus 90 siswa. Artinya kita ya harus berlakuan baik. Jadi harus mengikuti seluruh aturan yang ada di SMK Negeri 13 Garut ini. Nah ini mohon untuk diperhatikan oleh seluruh siswa-siswi baru SMK Negeri 13 Garut, karena ini adalah hal-hal yang sangat urgent, yang sangat penting sekali buat kita semuanya, supaya kegiatan pembelajaran ini, apa yang akan kalian cita-citakan masuk ke SMK Negeri 13 Garut ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua, dan anak yang bisa mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi ke depannya. Itu ya. Dari Bapak mungkin untuk materi yang pertama tentang pengenalan tata tertib tata krama di SMK Negeri 13 Garut dicukupkan sampai di sini, dan mohon untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai tata tertib dan tata krama ini hanya diingat saja. Yang paling penting adalah action, do and action, dilakukan, dikerjakan dan diamalkan. Itu yang paling penting. Mohon maaf kurang dan lebihnya dari Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Asep Ahmad Taufik SPD yang telah memberikan pemaparan materinya terkait mengenai tata tertib dan tata krama siswa di sekolah. Sebelum masuk ke materi yang kedua, kita masuk dulu ke sesi barangkali ada yang mau bertanya terkait tata tertib dan tata krama di sekolah. Silakan perwakilan